Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dengan NPM 231501094. Saya adalah ketua dari kelompok kami yang mengembangkan proyek berjudul Sistem Absensi Civitas Lab berbasis Face Recognition. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagian menjadi tanggung jawab saya sendiri, mulai dari penentuan ide, latar belakang, hasil survei, kemudian sampai bagian implementasi termasuk desain mockup dan proses codingan juga. Mungkin saya akan sedikit bercerita terlebih dahulu tentang awalnya ide ini dari mana. Awalnya ya ide ini muncul dari pengamatan sederhana di lingkungan laboratorium gitu kan. Saya melihat bahwa sistem absensi yang digunakan selama ini masih dilakukan secara manual dengan kertas, tanda tangan di kertas. Nah, masalahnya tuh cara itu tuh sering nimbulin antrian yang panjang, kemudian apalagi kalau kayak beberapa kelas ataupun beberapa itu yang jadwalnya mepet gitu kan, datang zaman di awal kegiatan praktikum tuh. Nah, itu bikin antriannya tuh lumayan panjang, apalagi kalau kadang ada yang mepet-mepet juga sih masuk ke kelasnya, jadi kayak absennya numpuk gitu kan, karena absennya telat datang. Selain itu juga masih ada kayak, ya kecurangan-kecurangan titip absen ataupun, kesalahan ketika mencatat data kayak namanya salah, tipe gitu-gitu yang ataupun tulisannya nggak jelas, tulisannya jelek gitu yang membuat data kehadiran tuh jadi kurang akurat, kurang tepat gitu. Nah, dari situ saya terpikirkan gitu, kenapa kita nggak buat sistem absensi yang bisa otomatis, cepat gitu kan, aman, jadi sesuatu yang nggak hanya efisien tapi juga sulit buat dimanipulasi gitu. Nah, akhirnya saya sendiri, mengusulkan ide gitu untuk buat sistem absensi berbasis face recognition ini, yaitu sistem yang bisa ngenalin wajah setiap sivitas lab pakai kamera tanpa perlu tanda tangan manual lagi gitu. Nah, kemudian setelah ide ini disepakati, kemudian saya tuh lanjut melakukan survei pendahuluan untuk mastiin apakah emang ide ini sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya, untuk kebutuhan teknis lainnya yang, kayak kebutuhan fungsional, non fungsional, dan lain-lain. Nah, saya udah buat kuesioner online yang ditujukan untuk Civitas Lab, seperti mahasiswa, asisten, dan dosen gitu. Mungkin untuk ininya nih, kita buka formnya. Nah, ini form yang udah saya buat sebagai bentuk surveinya. Ada sekitar 8 pertanyaan, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 deh. Ya, ada sekitar ini dan ini hasil surveinya dalam bentuk spreadsheet jawabannya untuk jawaban-jawaban yang lain tadi. Nah, itu untuk hasil surveinya ya. Dari hasil survei ya sebagian besar tuh respondennya saya bilang sekitar 90%. Tadi ada di sini, oke. Ya, ini di sini, Bu. Sekitar 90% itu respondennya itu eh ya bisa dibilang mereka menyatakan bahwa absen manual tuh memang kurang efektif gitu kan. Alasan yang paling banyak muncul itu karena antrian panjang. Nih, kita kembali lagi di sini. Nah, ini dia. Sini antrian panjang. Lupa. Antrian panjang kan. Alasannya antrian panjang ataupun lupa tanda tangan. Bisa buka di sini aja ding. Oke. Mana? Hmm. Oh, ini nih. Kendala utama di sini nih. Kolom E. Nah, itu dia. Eh kan tadi emang kendala utama itu. Nah, untuk awal survei dan lain-lain itu saya melakukannya dengan rekan tim kelompok saya itu Dava. Jadi tapi kami nggak hanya survei aja, kami juga melakukan wawancara terkait. Kalau yang wawancara tuh langsung dengan asisten lab sih. Kalau yang mahasiswa rata-rata kebanyakan hanya lewat survei. Kalau yang wawancara itu dengan asisten lab karena memang ya supaya lebih ngerti itu kan kita pendekatan langsung dengan wawancara gitu biar lebih lugas juga, biar lebih jelas. Kalau survei kan hanya sebatas pertanyaan yang mungkin cakupannya terlalu luas. Jadi kalau ketemu langsung wawancara dengan asisten lab kami bisa benar-benar ngerti untuk dari segi admin user adminnya itu gimana gitu kan. Nah, kemudian itu untuk di awal ya tugas saya di awal jadi saya nentuin ide dan lain-lain, kemudian ngumpulin survei untuk tahap awalnya. Kemudian selain itu juga lanjutan tugas saya itu di oh ini ada sedikit dokumentasi ya, ini dokumentasi surveinya, penyebaran formnya nih, ini saya sendiri meminta tolong pada salah satu rekan yang kebetulan memang asisten lab komputer, ini untuk meng-share surveinya, kemudian hasil survei, ya tuh. Untuk kalau yang kebutuhan teknis lainnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan tim yang lain. Saya sendiri tadi tanggung jawab saya kan memang untuk menentuin ide dan lain-lain. Terus kemudian untuk survei yang dilakukan oleh saya dan Dava. Kemudian kalau selanjutnya lagi saya itu mengerjakan bagian mockup ini sih, mockup UI UX-nya. Jadi untuk mockup ini sendiri saya buat dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami karena kan nyimpen datanya tuh saya pakai SQLite. Nah, SQLite-nya ini kenapa saya pakai SQLite juga karena kalau itu PHP MyAdmin itu MyAutoMySQL itu kalau nggak di bisa dibilang nggak dirawat berkala ya nggak dicek berkala itu lebih sering banyak errornya gitu kayak ada aja biasanya. Nah, makanya saya putuskan untuk pakai SQLite itu biar lebih
enteng juga sih dibanding dengan MySQL. Karena kan ini nggak terlalu banyak datanya, hanya user dengan data pencatatan absensi, itu doang kurang lebih. Kayak data absensi sama log kehadirannya itu ya. Kemudian database absensi.db. Di sini ada user yang sudah oh ini ada kayak ini user yang apa aja ya. Jadi di user tuh ada parameter-parameter kayak ID, name, embedding, npm. ID-nya itu dia otomatis nambah tergantung berapa user yang daftar, user yang daftar gitu kan. Terus kalau untuk name itu ya tipe datanya teks itu karena dia nama, embedding juga tuh isinya vektor yang tadi yang dari gambar tuh di-embed ke vektor, npm tuh npm mahasiswanya. Nah, ini ada beberapa user yang udah dibuat. Radit, Destan, ini wajah embedding ya bisa bilang ya itu tadi vektor yang sebenarnya ini wajah gambar wajah kita dirubah dalam bentuk vektor. Ini user nih kita hapus dulu, kita akan coba nanti. Oke. Nah, ini untuk absensi ada ID, user ID sama waktu dengan foreign key-nya user ID. Nah, ini ada catatan absensi sih kalau ini lebih tepatnya. Kayak setiap kali dia nyatet. Itu untuk database-nya. Jalankan terlebih dahulu. Python.py. Oke, tunggu sebentar. Nah, aku buka. Oh. Nah, sini bisa dilihat nih kalau dua wajah muncul ya. Kok jadi kecil banget ternyata. Oke. Nah, ini untuk kurang lebih ini untuk laman absensinya. Seperti ini dia bisa mati kamera ataupun hidupin kamera. Kemudian kita tes. Di sini ada verifikasi juga kalau misalnya data wajah itu nggak ada, dia nggak bakal bisa ngambil absen. Karena data saya belum ada di sini, coba kita tes. Tuh. Nah, wajah tidak dikenali. Dia bakal ngasih nampilin pesan feedback wajah kalau wajah itu tidak dikenali. Oke, kita daftar wajah terlebih dahulu. Namanya Hibban 1164. Oke, ambil foto. Ini ada konfirmasi lagi kalau misalnya review foto sebelum untuk registrasi wajahnya, kita daftarkan. Oke, registrasi berhasil dan akan otomatis beralih ke halaman absensi lagi. Kita tes sekarang. Nah, dia bakal ngambilin pesan feedback itu absensi berhasil, nama, IBAN, dan pada waktunya pukul berapa, tanggalnya berapa, pukulnya berapa. Kalau di sini juga ada proses verifikasi kalau misalnya sebenarnya kita sudah registrasi wajah gitu kan. Kalau misalnya kita tes IBAN 2, dia nggak bakal bisa ngedaftarin wajah yang sama gitu. Kita daftarin. Nah, ya ada muncul pesan feedback, wajah sudah terdaftar sebagai nama usernya Hiban dan NPM-nya berapa. Oke, dia nggak bakal bisa kita batal. Baik. Nah, jadi ini untuk laman absensinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini bisa dihidupkan dan matikan. Ini sebenarnya tombol matiin dan hidupin kamera itu karena niatnya kami naruh memang sistem ini ditaruh di lokal aja di komputer. Kan di Labcom itu ada komputer yang di depan itu. Nah, komputer yang di depan itu kita jalanin sistemnya secara lokal aja, jadi nggak perlu deploy sampai ke bisa diakses internet gitu. Cukup dengan komputer itu dan kalau nggak salah komputer juga nggak punya spesifikasi yang high end banget gitu kan. Jadi makanya ada tombol matikan kamera dan hidup kamera supaya nggak boros resource gitu, listrik dan lain-lainnya juga. Ini untuk laman absen. Kemudian kalau misalnya kita mau ke laman dashboard admin, bukan ini, dashboard. Oh ya, kalau mau masuk ke dashboardnya tetap ada autentikasi verifikasi login dulu sebagai adminnya. Karena kan walaupun ini dijalankan secara lokal di komputernya itu, tapi tetap aja untuk dari segi keamanannya yang bisa mengakses ke dashboard hanya yang berwenang gitu. Makanya ada login juga ke admin ini untuk laman loginnya kurang lebih seperti ini. Kita login sebagai admin. Nah, di sini ada untuk dashboardnya bakalan ada ini beberapa card yang nampilin data kayak total mahasiswa atau user ini ada berapa, 3. Kemudian hadir hari ini buat ya ini singkat lah bisa dibilang kayak informasi singkat sama persentase kehadiran. Ini juga ada fitur searching nama atau NPM buat misalnya kalau ada ya kayak misalnya dia bohong gitu, ngomongnya absen ternyata enggak gitu kan. Nah, ini bisa dicari nih, namanya siapa tinggal dilihat aja waktunya, kalau emang nggak tercatat ya berarti bohong. Ini juga untuk tanggalnya bisa ditampilin juga tanggal berapa. Sekarang tanggal 21 ya. Nah, ini ada technician berapa halaman buat nampilin ini sih kurang lebih gitu aja. Sama ini bisa diekspor dalam bentuk CSV. Jadi kan absen itu nggak hanya cuma soal mencatat. Jadi kan kalau di laptop biasanya ada proses administratifnya juga. Jadi ini ada fitur untuk ekspor dalam bentuk CSV untuk rekapan ya. Tes ekspor dalam CSV. Nah, dia ke download. Oke, coba kita buka. Oh, mungkin nggak terlihat ya. Oke, tunggu dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini kalau untuk rekapan absensinya. Dia bakal nyatet ID, ID-nya ID user. Bentar, nggak bisa digedein.
ID ini ID usernya dia, kalau ID usernya ini eh, bertambah sesuai berapa banyak user sih, jadi dia nggak bisa ditantang dengan nomor. Kalau ini untuk nama tuh nama usernya, kemudian NPM-nya di sini tercatat juga, sama waktunya di sini berapa, pukul berapa dia absen segala macam. Jadi semuanya tercatat untuk di rekapan CSV ini. Oke, mungkin untuk demo aplikasinya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dafar Nirwana, NPM 2315061082. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan proyek kelompok sistem absensi Civitas Lab berbasis face recognition proyek teknologi informasi. Di mana di sini disusun oleh yang pertama ketua tim saya yaitu M. Himar Ramadan, yang kedua ada Desta Rahmai Rayani, yang ketiga ada Viola Putri Nurbadani, keempat Aldan Cahayani Putri dan yang terakhir saya sendiri yaitu Dafar Yan Permana. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang metodologi dan hasil dan pembahasan. Di metodologi ini, penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan utama, yaitu kuesioner dan wawancara. Jadi, kedua metode ini dipilih karena saling melengkapi. Kuesioner memberikan data kuantitatif berupa persepsi umum dari banyak responden, sedangkan wawancara memberikan data kualitatif yang lebih mendalam dari narasumber kunci. Dengan memadukan keduanya, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dan kemudian sistem absensi berbasis face recognition di laboratorium. Dan metodologi yang pertama adalah kuesioner. Jadi, instrumen tertulis yang disebarkan kepada sejumlah responden yang terlibat dalam kegiatan laboratorium, seperti mahasiswa, dosen, dan asisten laboratorium. Tujuan utama dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem sekaligus memahami persepsi pengguna terhadap proses absensi manual dan potensi penerapan sistem otomatis berbasis pengenalan wajah. Si kuesioner disusun dengan beberapa kategori pertanyaan, antara lain status responden di laboratorium. Jadi ini untuk mengetahui peran masing-masing individu, apakah sebagai mahasiswa, dosen, atau asisten, sehingga analisis kebutuhan dapat disesuaikan dengan peran mereka. Kemudian persepsi terhadap kepraktisan absensi manual, menilai sejauh mana sistem konvensional dianggap efisien atau justru merepotkan. Kemudian ada frekuensi melakukan absensi, untuk mengetahui seberapa sering kegiatan absensi dilakukan dalam satu periode tertentu. Dan kendala yang sering dialami saat absensi manual, seperti antrian panjang, saran pencatatan, atau kehilangan data. Terus kesediaan beralih ke sistem face recognition, untuk mengukur tingkat menerima responden terhadap inovasi teknologi ini. Dan fitur yang dianggap paling penting seperti keamanan data, kecepatan deteksi, atau kemudahan penggunaan. Dan kenyamanan dalam mendaftarkan wajah ke sistem. Ini tujuan untuk bertanya kuesioner ini adalah untuk menilai aspek privasi dan kenyamanan pengguna. Dan yang terakhir ada saran agar sistem dapat berjalan dengan baik, seperti memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan ide atau masukan tambahan. Dan di sini terdapat hasil survei, yang dimana di sini terdapat grafik tren frekuensi absensi di laboratorium berdasarkan waktu. Frekuensi ini yang warna biru menunjukkan beberapa kali seminggu, kemudian yang biru muda jarang, kemudian yang merah muda itu sering. Dan di sini dari total responden yang mengisi kuesioner diperoleh data sebagai berikut. Untuk bagian 100 responden, mayoritas adalah mahasiswa, diikuti asisten laboratorium. Untuk kuesioner kepraktisan absensi manual, sebagian besar menilai kurang praktis, hanya sedikit yang merasa absensi manual sangat praktis. Untuk kendala utama, kendala yang dominan adalah lupa tanda tangan dan antrean panjang. Dan kesediaan beralih ke face recognition, mayoritas setuju, hanya sebagian kecil yang ragu-ragu, tidak ada yang menolak secara penuh. Kemudian fitur terpenting yang paling menonjol adalah kecepatan proses absensi dan keamanan data wajah. Disusul rekap otomatis serta notifikasi kenyamanan serta notifikasi. Kemudian kenyamanan mendaftarkan wajah, hampir semua responden nyaman wajahnya didaftarkan ke sistem. Untuk catatan tambahannya, responden menekankan pentingnya kecepatan pengenalan wajah, keamanan data, dan kemudahan penggunaan. Lalu di sini ada dokumentasi surveinya. Ya, ini ada hasil surveinya, dan di sini terdapat dokumentasi penyebaran formnya. Kemudian metodologi yang kedua adalah wawancara. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu in-depth interview. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 3 kelompok narasumber utama. Namun kelompok kami belum melakukan wawancara terhadap dosen, jadi hanya asisten laboratorium dan mahasiswa saja. Untuk asisten laboratorium, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan teknis harian, seperti pencatatan absensi, pengecekan kehadiran, dan pengelolaan data mahasiswa. Wawancara dengan asisten membantu mengidentifikasi permasalahan teknis dan operasional yang sering terjadi. Untuk mahasiswa, sebagai pengguna utama sistem, untuk mengetahui tingkat kenyamanan, praktisan, serta harapan mereka terhadap sistem baru berbasis face recognition. Dan di sini terdapat hasil wawancaranya. Dari hasil wawancara terhadap asisten laboratorium, pertanyaan kami adalah apa kendala utama dalam mengelola absensi manual? Jawaban mereka adalah asisten mengungkapkan sering terjadi antrian panjang saat mahasiswa menandatangani daftar hadir, hingga memakan waktu praktikum. Selain itu, ada kasus titip absen yang sulit diawasi. Menurut mereka, sistem face recognition akan membantu mengurangi beban administrasi absensi.
Kemudian ada mahasiswa. Pertanyaan, bagaimana pendapat Anda jika absensi menggunakan face recognition? Mayoritas mahasiswa menyatakan setuju karena lebih praktis dan tidak memerlukan tanda tangan manual. Namun ada juga yang menekankan pentingnya keamanan data wajah dan memastikan proses absensi tidak terlalu lama. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pihak asisten dan mahasiswa memiliki kesamaan pandangan, yaitu sistem absensi manual sudah tidak efektif. Harapan terbesar mereka adalah hadirnya sistem absensi berbasis face recognition yang cepat dalam prosesnya, aman dalam penyimpanan data, dan mudah digunakan oleh seluruh sivitas laboratorium. Hal ini memperkuat hasil kuesioner sekaligus memberikan gambaran lebih kaya tentang kebutuhan nyata pengguna. Dan di sini terdapat dokumentasi wawancaranya, di mana di sini adalah narasumber aslabnya dan di sini adalah narasumber mahasiswanya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan hasil kuesioner dan wawancara. Secara keseluruhan, hasil dari kedua metode pengumpulan data menunjukkan bahwa kebutuhan akan sistem absensi berbasis face recognition sangat nyata dan mendesak untuk diterapkan. Data kuantitatif dari kuesioner menunjukkan tingginya tingkat persetujuan, sementara data kualitatif dari wawancara memberikan gambaran mendalam tentang harapan dan tantangan pengguna. Kombinasi keduanya memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan nyata, efisien dalam pelaksanaan, aman dalam penyimpanan data, dan nyaman digunakan oleh seluruh sivitas laboratorium. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya dari laporan proyek kelompok, yaitu Sistem Absensi Sivitas Lab berbasis Face Recognition, mata kuliah Proyek Teknologi Informasi. Nah, di sini saya membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang sudah saya gambarkan dengan diagram WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, WBS sendiri merupakan suatu struktur kerja yang digunakan untuk memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Tujuannya adalah agar setiap aktivitas dalam proyek bisa terencana dengan jelas, memiliki tanggung jawab yang terukur, serta mempermudah pengawasan dan pelaporan kemajuan proyek. Secara sederhana, WBS membantu kita mengetahui apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana urutan pelaksanaannya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap bagian. Nah, kemudian WBS proyek ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Bagian pertama yaitu kebutuhan fungsional, berisi seluruh fitur atau fungsi utama yang akan ada di dalam sistem. Yang pertama yaitu registrasi sivitas. Tahap ini mencakup desain alur registrasi pengguna, input data sivitas seperti foto dan identitas, serta dokumentasi teknis terkait proses registrasi. Yang kedua ada absen masuk atau keluar. Nah, di bagian ini terdapat logika absensi otomatis yang akan mendeteksi waktu masuk dan keluar sivitas, serta integrasi dengan backend dan dashboard agar data absensi dapat ditampilkan dengan baik. Yang ketiga yaitu deteksi dan pengenalan wajah. Bagian ini sangat penting karena merupakan inti dari sistem face recognition. Aktivitasnya meliputi integrasi deep face dengan OpenCV dan melakukan uji coba kamera untuk memastikan sistem mampu mengenali wajah dengan akurat. Kemudian yang keempat yaitu penolakan absensi. Fitur ini berfungsi untuk memvalidasi wajah dan menolak absensi bagi pengguna yang tidak terdaftar. Pada tahap ini juga dilakukan uji skenario untuk memastikan sistem menolak data dengan benar. Yang kelima adalah dashboard admin. Di sini, admin dapat melihat tampilan dashboard serta dokumentasi fitur yang tersedia untuk pengelolaan data absensi. Yang keenam ada rekap dan ekspor data, di mana sistem menyediakan fitur analisis format rekap serta kemampuan untuk mengekspor data ke dalam format Excel atau PDF agar memudahkan pelaporan. Yang terakhir ada notifikasi absensi. Ini bersifat opsional, di mana fitur tambahan ini berfokus pada riset opsi notifikasi serta pembuatan prototipe untuk memberikan pemberitahuan otomatis kepada pengguna terkait kehadiran atau ketidakhadiran. Nah, kemudian kita masuk ke kebutuhan non-fungsionalnya. Kebutuhan non-fungsional adalah aspek yang tidak berkaitan langsung dengan fitur, tapi penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, cepat, dan aman. Yang pertama ada kecepatan respon, di mana meliputi optimasi algoritma, serta pengujian performa sistem agar proses deteksi wajah berlangsung cepat. Yang kedua yaitu keamanan data, di mana pada bagian ini dilakukan enkripsi dataset wajah, serta evaluasi keamanan database untuk melindungi data pribadi sivitas. Kemudian yang ketiga ada reliabilitas, di mana sistem diuji agar tetap stabil, termasuk menambahkan fitur offline dan uji gangguan jaringan, supaya absensi tetap bisa berjalan walaupun koneksi internet bermasalah. Yang keempat ada skalabilitas, di mana fokus pada arsitektur sistem yang mudah dikembangkan di masa depan, serta implementasi database yang mendukung peningkatan jumlah pengguna. Yang kelima ada aksesibilitas, di mana sistem dirancang agar mudah diakses melalui browser, serta dilengkapi panduan penggunaan bagi admin dan pengguna umum. Yang keenam adalah kemudahan penggunaan, yaitu dilakukan pengumpulan feedback terkait UI UX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, serta penyusunan dokumentasi panduan penggunaan agar sistem mudah dipahami semua pihak. Nah, jadi keseluruhan, WBS ini menggambarkan seluruh aktivitas pengembangan sistem dari tahap awal hingga akhir. Mulai dari perancangan registrasi, deteksi wajah, hingga uji performa dan dokumentasi.
Dengan adanya WBS, tim pengembang dapat bekerja secara lebih terarah, terkoordinasi, dan efisien. Kemudian ada kebutuhan teknis, yaitu berbagai komponen teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem absensi berbasis face recognition. Setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga jaringan pendukungnya. Pertama, pada bagian hardware kamera, yaitu teknis 1, sistem dapat menggunakan berbagai jenis kamera seperti webcam standar, ESP32 cam, atau IP kamera RTSP. Kamera ini berfungsi sebagai alat utama untuk menangkap citra wajah sivitas akademika saat proses absensi berlangsung. Kemudian ada bagian server atau teknis 2, dibutuhkan minimal satu perangkat PC atau laptop dengan prosesor Intel i5 atau Ryzen 5. Memiliki RAM minimal 8 GB dan opsional mendukung GPU untuk mempercepat proses pengenalan wajah berbasis AI. Kemudian teknis 3 yaitu AI Engine, di mana menggunakan bahasa pemrograman Python dengan mendukungan library Deepface dan OpenCV. Kedua library ini berperan penting dalam mendeteksi serta mengenali wajah pengguna secara otomatis melalui algoritma pembelajaran mesin dan pengolahan citra. Teknis 4 ada backend, di mana berfungsi sebagai otak dari sistem absensi. Pengembang dapat menggunakan Python Flex atau Django, serta alternatif lain seperti Node.js dengan Express untuk membuat API absensi yang menghubungkan antara data dari kamera, database, dan tampilan frontend. Teknis 5 ada database, di mana sistem menggunakan salah satu dari MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Database ini berfungsi untuk menyimpan data sivitas akademika, data wajah terdaftar, dan log absensi harian. Teknis 6 yaitu front-end, di mana sistem dikembangkan menggunakan React.js atau Vue.js. Sebagai teknologi antarmuka pengguna, tujuannya adalah untuk menampilkan dashboard monitoring absensi yang interaktif dan mudah digunakan oleh admin dalam mengamati aktivitas absensi secara real-time. Terakhir ada teknis 7 yaitu jaringan, menjadi aspek penting untuk memastikan koneksi antara perangkat berjalan lancar. Sistem membutuhkan koneksi LAN atau Wi-Fi yang stabil agar kamera dan server dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan. Nah, secara keseluruhan, tabel kebutuhan teknis ini menjelaskan kombinasi antara hardware, software, dan jaringan yang harus dipenuhi agar sistem absensi berbasis face recognition dapat berfungsi optimal, akurat, dan efisien. Kemudian, selain kebutuhan teknis seperti perangkat keras dan perangkat lunak, proyek sistem absensi face recognition juga memerlukan sumber daya manusia dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. SDM ini berperan penting dalam memastikan sistem tidak hanya dapat dibangun dengan baik, tapi juga dapat digunakan dan dikelola secara optimal. Pertama, SDM 1 yaitu admin dan asisten laboratorium memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola data sivitas, memantau dashboard absensi, serta mengekspor laporan hasil absensi. Peran ini berfokus pada pengelolaan dan pengawasan operasional sistem sehari-hari agar data yang masuk tetap akurat dan terorganisir dengan baik. SDM 2 yaitu berperan sebagai pengembang sistem, di mana tugas utamanya adalah merancang, membangun, dan menguji sistem absensi berbasis face recognition, di mana SDM ini memegang peranan paling teknis karena bertanggung jawab dalam pembuatan logika program, integrasi AI, serta pengujian fitur agar sistem berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian SDM 3 yaitu Civitas Lab atau usernya, yaitu para pengguna akhir sistem. Mereka memiliki tugas untuk melakukan registrasi wajah dan menggunakan sistem saat proses absensi berlangsung. Peran user ini sangat penting karena menjadi sumber data utama bagi sistem serta menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi aplikasi. Yang terakhir adalah SDM 4 yang berperan sebagai teknisi IT yang bersifat opsional, di mana tetap direkomendasikan untuk proyek skala besar. Nah, teknisi IT ini bertugas dalam pemeliharaan server, database, serta menangani troubleshooting teknis jika terjadi kendala. Dengan adanya teknisi ini, sistem dapat berjalan lebih stabil dan siap menghadapi gangguan teknis di masa depan. Secara keseluruhan, struktur SDM ini dibentuk agar setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling mendukung. Admin memastikan sistem berjalan secara administratif, pengembang membangun dan menguji sistemnya, user menjadi pengguna utama yang berinteraksi langsung dengan sistem, dan teknisi IT menjaga agar infrastruktur tetap berjalan dengan baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leti Cahyani Putri dengan NPM 231506146 dari kelas PSTIB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek kelompok yang berjudul Sistem Absensi Civitas Lab berbasis Face Recognition. Jadi untuk kelompok saya sendiri, yang pertama ada M. Himan Ramadan, yang kedua ada Desta Rahma Irayani, yang ketiga ada Viola Putri Nurmadani, yang keempat ada Leti Cahyani Putri, saya sendiri, dan yang terakhir ada Dava Raihan Permana. Jadi untuk penjelasan desain sistem yang kami buat ini, untuk menggambarkan rancangan awal sistem absensivitas laboratorium berbasis face recognition, di mana pada tahap ini tuh bertujuan agar seluruh anggota tim dan stakeholder memahami alur kerja sistem, interaksi antar aktor, serta struktur utama dari sistem sebelum diimplementasikan. Jadi langsung saja kita masuk ke diagram yang pertama, yaitu use case diagram. Jadi untuk use case diagram sendiri ini, dia menggambarkan hubungan antar aktor seperti pengguna dan sistem dengan fungsi-fungsi utama sistem. Pada sistem absensi berbasis face recognition, terdapat 3 aktor utama, yaitu ada mahasiswa atau civitas lab, kedua ada dosen, dan yang ketiga ada admin atau asisten lab. Jadi yang pertama ada admin atau asisten laboratorium. Pada aktor ini dia bertugas untuk mengelola data civitas
menambah, menghapus, memperbarui, memantau daftar hadir, serta mengekspor laporan absensi. Nah, untuk aktivitas lab seperti mahasiswa, dosen, atau asisten lab sendiri, dia dapat melakukan registrasi wajah serta proses absensi masuk dan keluar. Nah, selanjutnya terdapat sistem face recognition di mana bertugas untuk mendeteksi wajah, mengenali identitas civitas, serta mencatat waktu absensinya. Jadi untuk use case-nya sendiri, terdapat registrasi civitas baru, selanjutnya ada deteksi dan pengenalan wajah, ada absensi masuk dan keluar, penolakan wajah yang tidak terdaftar, menampilkan data absensi, rekap dan ekspor laporan, serta mengirim notifikasi absensinya. Jadi untuk penjelasan alur dari use case sendiri, Civitas ini melakukan registrasi wajah. Selanjutnya, sistem menyimpan data ke database. Saat melakukan absensi, kamera mendeteksi wajah. Sistem mencocokkan dengan database. Jika cocok, waktu absensi dicatat dan dikirim ke dashboard admin. Jika tidak cocok, sistem akan menolak absensi dan menampilkan pesan kesalahan. Jadi, admin ini dapat melihat rekap absen harian hingga bulanan serta mengekspor ke Excel atau PDF-nya. Selanjutnya, untuk penjelasan dari sequence diagram ini tuh menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem dari waktu ke waktu, mulai dari pengguna hingga sistem backend. Diagram ini menjelaskan alur logika proses absensi otomatis. Jadi untuk objek yang terlihat di sini ada Civitas atau sebagai aktor, yaitu kamera atau face recognition ACNI seperti deep face, sistem absensi atau backend, database dan dashboard adminnya. Jadi untuk alur proses dari sequence diagram sendiri, yaitu Civitas ini berdiri di depan kamera dan sistem akan memulai melakukan face capture, di mana face recognition ACNI seperti deep face ini memproses gambar wajah dan membandingkan dengan dataset yang tersimpan di database. Jika wajah dikenali, sistem akan mencatat waktu absensi dan menyimpan data seperti nama, waktu, status hadir ke database-nya. Jadi dashboard admin ini akan menampilkan status absensi Civitas secara real time. Jika wajah tidak dikenali, sistem akan menampilkan pesan penolakan dan tidak menyimpan data absensinya. Jadi untuk sequence ini tuh dia tuh menunjukkan bahwa proses absensi ini berlangsung otomatis dan cepat tanpa intervensi manualnya. Jadi dengan waktu tanggap ideal di bawah 3 detik per Civitas sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya atau NF1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, di mana untuk activity diagram sendiri ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah logis dan dalam proses absensi berbasis face recognition dari awal hingga akhir. Jadi termasuk kemungkinan percabangan atau kondisi tertentu. Jadi untuk alur activity diagram sendiri, yang pertama ada mulai, selanjutnya lanjut ke Civitas membuka halaman absensi, lanjut ke aktivitas kamera, sistem akan mengaktifkan kamera dan menunggu wajah Civitasnya. Selanjutnya untuk proses deteksi wajah seperti deep face akan melakukan face detection. Jika wajah terdeteksi, lanjut ke tahap pengenalan. Jika wajah tidak terdeteksi, sistem akan menampilkan pesan wajah tidak dikenali. Selanjutnya, proses pengenalan wajah seperti ini. Sistem akan mencocokkan wajah dengan dataset database-nya. Jadi jika dikenali, data absensi dicatat, masuk atau keluar. Jika tidak dikenali, sistem akan menolak absensinya. Jadi untuk penyimpanan data, hasil absensi tersimpan ke database. Notifikasi atau konfirmasi, sistem akan menampilkan pesan sukses atau gagal. Selanjutnya selesai, Civitas akan keluar dari aplikasi absensinya. Jadi untuk activity diagram sendiri menunjukkan bahwa seluruh proses absensi ini berlangsung otomatis dari deteksi wajah hingga penyimpanan data. Jadi untuk diagram juga akan menekankan pentingnya percabangan logika yang memastikan validitas penggunanya. Selanjutnya, di sini terdapat kelas diagram yang dimana kelas diagram sendiri ini menggambarkan struktur sistem dari sisi pemrograman meliputi kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Jadi diagram ini tuh menjadi acuan untuk implementasi kode pada tahap pengembangan. Selanjutnya, kelas-kelas yang terdapat di dalam kelas diagram ini, yang pertama ada user yang memiliki atribut user ID, nama, role, foto wajah, dan menggunakan metode registrasi, login, dan update data. Selanjutnya terdapat kelas admin, yang dimana kelas admin sendiri ini memiliki atribut tambahan seperti username dan password. Jadi menggunakan metode kelola data Civitas, lihat rekap dan ekspor laporannya. Selanjutnya terdapat kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa sendiri ini memiliki atribut seperti NPM dan kelas. Jadi metode yang digunakan ini seperti absensi masuk dan absensi keluar. Selanjutnya terdapat kelas absensi, di mana kelas absensi sendiri ini memiliki atribut ID dosen, waktu masuk, waktu keluar, dan status, menggunakan metode catatan absensi dan validasi absensi. Selanjutnya terdapat face recognition, di mana pada kelas ini tuh memiliki atribut dataset wajah, model AI, dan menggunakan metode deteksi wajah, identifikasi wajah, dan simpan datasetnya. Selanjutnya terdapat kelas database, di mana kelas database sendiri ini memiliki atribut seperti koneksi, tabel user, dan tabel absensi. Jadi memiliki metode simpan data, ambil data, dan update data. Jadi untuk relasi antar kelasnya sendiri, kelas admin dan mahasiswa merupakan turunan dari kelas user. Kelas user terhubung dengan absensi, memiliki relasi one to many. Untuk kelas face recognition sendiri, dia berinteraksi langsung dengan user dan absensi melalui deteksi dan pencatatan. Semua data disimpan dan dikelola oleh kelas database-nya.
Untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh diagram di samping yaitu menunjukkan keterpaduan antara fungsi, alur proses, dan rancangan antarmuka. Jadi sistem absensi Civitas Lab berbasis face recognition ini itu dirancang agar otomatis, cepat, aman, dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini terdapat pembagian tugas dan juga tanggung jawab dari setiap masing-masing anggota pada kelompok. Di sini kami membuat dua tabel WBS untuk WBS kebutuhan fungsional dan juga WBS kebutuhan fungsional. Dapat dilihat di layar. Di WBS kebutuhan fungsional, di sini kami membagi setiap tugas utama dengan prioritas 3 tingkatan, yaitu ada rendah, medium, dan juga tinggi. Di setiap tugas-tugas tersebut, kami membaginya dengan penanggung jawabnya, dan juga terdapat status dari masing-masing tugas utama tersebut. Di sini juga ada WBS fungsional dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita analisis, yang sudah kita rancang, kita buat tugas-tugas utamanya, kemudian kita buat penanggung jawab dan juga catatan dari tugas tersebut. Nah, selain WBS kebutuhan fungsional dan juga WBS kebutuhan fungsional, kami membuat sebuah gancar. Jadi, gancar ini digunakan untuk menggambarkan jadwal kegiatan proyek secara visual agar seluruh anggota tim dapat mengetahui urutan dan durasi setiap aktivitasnya. Dapat dilihat pada diagram tersebut, terdapat 7 kegiatan utama. Terdapat studi literatur yang dilaksanakan di awal proyek, yaitu mulai tanggal 7 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari referensi teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik proyek. Kemudian, terdapat identifikasi kebutuhan dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu kedua, yaitu dari 7 sampai 14 September 2025, di mana tahapan ini fokus pada analisis kebutuhan sistem dan juga pengguna. Kemudian tugas selanjutnya itu perancangan sistem yang dimulai bersamaan dengan minggu pertama dan berlanjut hingga 21 September 2025. Pada tahap ini, tim membuat desain awal sistem baik dari sistem termuka maupun alur kerjanya. Kemudian terdapat pengembangan sistem. Di tahapan ini, inti proyek yang dimulai dari 14 September hingga 12 Oktober 2025. Pada fase ini, tim mulai melakukan coding dan juga implementasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian terdapat uji coba sistem, di mana setelah pengembangan selesai, dilakukan uji coba pada minggu ke-6 hingga minggu ke-7, yaitu 28 September sampai 12 Oktober 2025. Nah, untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan dan bebas dari error. Kemudian kegiatan selanjutnya, yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan pada minggu 7 hingga minggu 8, yaitu 12 sampai 19 Oktober, di mana tujuannya untuk menilai hasil sistem berdasarkan hasil uji coba dan masukan pengguna. Kemudian ada pelaporan. Di pelaporan ini menjadi tahap akhir yang dilakukan mulai 19 Oktober 2025. Nah, di sini tim menyusun laporan akhir mengenai keseluruhan proses dan hasil proyeknya. Jadi secara keseluruhan, gancar ini akan membantu tim untuk mengatur waktu dengan efisien dan juga efektif, sehingga memastikan setiap tahap berjalan sesuai jadwal dan memudahkan koordinasi antar anggotanya. Kemudian selain gancar, di sini juga kami membuat diagram PERT. Jadi saya akan menjelaskan mengenai PERT chart dan juga beberapa tabel 3 estimate yang digunakan. Jadi PERT atau Program Evaluation and Review Technique itu merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian suatu proyek dengan mempertimbangkan 3 kondisi waktu. Jadi kurang lebih sama seperti gancar. Nah, namun di PERT ini terdapat sebuah rumus. Rumusnya yaitu TE O plus 4M plus I dibagi 6, di mana O itu sebagai optimal, yaitu waktu paling cepat yang mungkin dicapai jika semuanya berjalan lancar. Di mana M yaitu most likely, yaitu waktu yang paling realistis sesuai dengan jadwal gancar, dan P atau pesimis, yaitu waktu paling lama jika terjadi hambatan atau keterlambatan. Jadi dari ketiga nilai tersebut, waktu ekspektasi atau expected time atau TE itu akan dihitung menggunakan rumusnya. Jadi rumus ini akan memberikan estimasi waktu yang lebih realistis karena mempertimbangkan berbagai kemungkinan durasi dan juga menggunakan rumus. Jadi sudah diperhitungkan. Nah, di dalam diagram PERT ini terdapat beberapa tabel dan setiap tugas itu memiliki estimasi di mana seperti studi literatur gancar ini itu memiliki nilai O dengan 5 hari, M 7 hari, dan P pesimisnya 9 hari. Sehingga TE-nya kita kira-kirakan itu 7 hari. Kemudian B
ini sebagai identifikasi kebutuhan dengan nilai O-nya itu 10, M-nya 14, P-nya 18. Jadi menghasilkan TE-nya 14 hari. Kemudian C, diagram C ini sebagai perancangan sistem memiliki waktu TE 14 hari sama. Kemudian D sebagai pengembangan sistem yang merupakan tahap terlama dengan estimasi TE 21 hari. Kenapa? Karena kompleksitasnya implementasi itu lebih tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian uji coba. Coba sebagai E itu memiliki TE 14 hari. Di uji coba ini untuk memastikan sistem itu berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ada pelaporan sebagai F, memiliki waktu TE-nya juga 14 hari, dan evaluasi sebagai G di akhir proyek memiliki estimasi TE-nya yaitu 7 hari. Jadi jika kita lihat dari diagram seperti ini, jalur kritis atau critical path-nya itu ditandai dengan warna ungu tua, seperti warna B, C, D, E, F, dan G. Jadi jalur ini tuh menunjukkan rangkaian aktivitasnya yang menentukan juga durasi total proyeknya. Jadi beberapa rangkaiannya itu dimulai dari A yaitu studi literatur sampai ke G yaitu evaluasi. Nah, artinya jika salah satu kegiatan pada jalur kritis ini terhambat, maka keseluruhan proyek juga akan mengalami keterlambatan. Jadi kalau bisa jangan sampai ada suatu hambatan di setiap rancangannya, karena di setiap tahapan itu sudah ditentukan estimasi waktunya. Jadi dengan demikian, metode PERT membantu tim untuk mengidentifikasi waktu realistis penyelesaian proyek, sekaligus fokus pada kegiatan yang berada di jalur kritis agar proyek selesai tepat waktu.